Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak As'ari MPDI selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan juga Bapak Irfan selaku asisten Bapak As'ari yang senantiasa membimbing kita dalam menyusun proposal PTK ini dan juga telah sabar dalam menghadapi segala keluh kesah kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan proposal PTK ini dapat berjalan dengan lancar. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Perkenalkan, nama saya Nuri Husniah, NIM 20210101058. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Tata Cara Tayamum melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas 7 MTSNU 1 Purwoharjo. Adapun latar belakang atau alasan saya memilih judul ini, saya mengambil dua hukum atau dua landasan yang penting. Yang pertama pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan juga pada KMA nomor 183 tahun 2019 pada poin 3.2, yaitu menerapkan tata cara bersuci. Bersuci itu banyak macamnya, bisa berwudu, mandi besar, ataupun tayamum. Tetapi kita di sini hanya akan fokus pada tayamum saja. Sudah dikatakan dari dua alasan tadi bahwa peserta didik harus menguasai tata cara bersuci, salah satunya tayamum. Namun pada realitanya peserta didik itu belum mampu atau belum menguasai tata cara tayamum yang baik dan benar. Adapun kadang tidak hafal niatnya, ataupun tidak tahu batasan-batasannya, ataupun tidak tahu cara melakukan tayamum itu sendiri. Nah, hal itu dikarenakan guru hanya menyampaikan materi tayamum itu dengan ceramah saja, semisal mengatakan kita bersuci tayamum menggunakan debu yang menempel di tembok. Nah, debu yang menempel di tembok itu, apabila guru hanya mengatakan debu yang menempel di tembok, maka murid itu tidak paham debu yang seperti apa. Apakah ketika kita menempelkan tangan kita di tembok seperti ini, ataupun seperti gimana gitu. Jadi masalah-masalah seperti itu sebenarnya fatal. Ketika guru menyampaikan hanya dengan ceramah saja tanpa praktek, murid jadi tidak tahu gitu loh. Karena mereka tidak tahu ketika guru menyampaikan seperti ini, mereka tidak tahu bentuk aslinya atau wujud perlakuannya itu seperti apa. Oleh karena itu, guru harus mampu mencari solusi atau memberikan metode pembelajaran yang lain yang tidak ceramah saja, agar murid itu lebih paham dengan tata cara tayamum itu sendiri. Adapun solusi untuk masalah tersebut bisa menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran dengan mempraktekkan atau memperagakan materi yang dipelajari. Nah, apabila guru menyampaikan dengan ceramah dan juga dibarengi dengan metode demonstrasi ini, tentunya murid akan lebih paham karena ketika guru menyampaikan disertai dengan praktek gitu. Karena ada pun peserta didik itu yang gaya belajarnya itu tidak hanya mendengar dan melihat saja, tetapi butuh praktek. Nah, metode demonstrasi ini diyakini bisa meningkatkan kemampuan peserta didik apabila dilaksanakan dalam pembelajaran. Karena ketika dengan praktek, maka murid akan lebih tahu, seperti ketika guru mengatakan debunya ditepuk seperti ini, lalu ditiup. Itu kan ketika guru dengan mempraktekkan dengan alat peraga atau tanpa alat peraga, itu murid akan lebih paham. Begitu. Maka dari itu saya mengambil judul penelitian ini adalah upaya peningkatan kemampuan tata cara tayamum melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 7 MTSNU 1 Purwoharjo. Adapun ketika praobservasi, di sini saya menemukan permasalahan yang pertama, siswa masih belum bisa melakukan tayamum dengan baik dan benar. Banyak siswa melakukan kekeliruan dalam praktek tayamum. Para siswa tidak hafal niat tayamum dan siswa kurang dapat memahami tentang tayamum dikarenakan materi hanya disampaikan dengan metode ceramah saja. Maka dari itu, rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana upaya peningkatan kemampuan tata cara tayamum melalui metode demonstrasi pada bab tayamum pada siswa kelas 7 MTSNU 1 Purwoharjo ini.
Berdasarkan uraian masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapatkanlah cara pemecahan masalah atau solusi, yakni metode demonstrasi apabila digunakan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik tentang tata cara tayamum. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan tata cara tayamum peserta didik kelas 7 MTS NU 1 Purwoharjo. Dan juga adapun penelitian ini memiliki manfaat bagi peserta didik, bagi peneliti, dan juga bagi lembaga. Bagi peserta didik sendiri, yang pertama bagi peneliti adalah untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajarkan materi menggunakan metode demonstrasi ini. Dan juga bagi peserta didik, dengan adanya metode baru, maka peserta didik akan merasa lebih tertarik akan materi ini karena penggunaan metode baru, dan juga materi yang disampaikan akan lebih jelas sehingga dapat meningkatkan kemampuan tata cara tayamum peserta didik. Adapun bagi lembaga, dapat meningkatkan mutu sekolah karena peserta didik karena kemampuan peserta didik tentang tata cara tayamum itu meningkat gitu. Adapun definisi istilah pada penelitian ini yang diambil dari judul saya, ada 3 poin penting. Yang pertama kemampuan tayamum dan juga metode demonstrasi. Kemampuan sendiri berarti kesanggupan, kekuatan, atau kemampuan atau penguasaan seseorang dengan usaha sendiri dalam mengerjakan sesuatu secara maksimal. Untuk tayamum sendiri artinya bersuci menggunakan debu yang suci. Jadi bersuci menggunakan debu yang suci apabila tidak terdapat air di situ. Jadi apabila terdapat air tidak boleh menggunakan tayamum. Tayamum hanya untuk keadaan darurat saja apabila tidak bisa menemukan air. Dan juga metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal adalah metode pembelajaran dengan pemeragaan ataupun dengan pempraktekan atau penyajian pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dan menunjukkan kepada peserta didik tentang proses, situasi, sebuah benda, dan alat untuk menirukan sesuatu. Jadi metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran dengan peraga begitu. Nah, untuk kajian pustaka ini saya mengambil kajian terdahulunya, saya mengambil 4. Yang pertama ada dari skripsi yang ditulis oleh Dia Marito Siagian, Program Sarjana UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2020 dengan judul Penggunaan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Pemahaman Toharoh Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Jambi. Dalam penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik tentang toharoh. Dan yang kedua, saya mengambil skripsi yang ditulis oleh T. Tandi Susanti, Program Sarjana UIN Araniri Banda Aceh tahun 2019, yang mana penelitian ini menurut T. Tandi Susanti, salah satu pengaruh besar dalam hasil belajar adalah kekreatifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga diterapkanlah metode demonstrasi sebagai upaya menarik siswa agar siswa dapat aktif dan kreatif. Dan yang ketiga ada skripsi yang ditulis oleh Firdaus, Program Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2010, yang mana rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan metode demonstrasi dalam praktek tayamum pada sekolah yang menjadi objek penelitian. Dan yang terakhir ada penelitian Ratna Kamoyo, Amron Dede, dan Sri Mulyani Sabang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode demonstrasi dapat menunjang proses pembelajaran dengan menarik interaksi belajar mengajar dalam kelas, sehingga peserta didik dapat aktif dan mengikuti pembelajaran, mengembangkan kemampuan peserta didik dan memotivasi untuk kegiatan belajar. Nah, dari 4 kajian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa semuanya itu sama-sama menggunakan metode demonstrasi sebagai upaya peningkatan, entah peningkatan hasil belajar, kemampuan, ataupun kekreativitasan siswa. Adapun kajian teori pada penelitian ini saya mengambil 2 garis besar, yakni kemampuan belajar dan metode pembelajaran. Kemampuan belajar sendiri itu dapat didefinisikan kesanggupan ataupun kemampuan
ataupun penguasaan seseorang atau peserta didik terhadap materi atau pelajaran yang disuguhkan. Dan juga metode pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis dengan teratur oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi metode pembelajaran itu adalah proses yang sudah disusun secara sistematis oleh guru yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya, hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah penggunaan atau penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan tata cara tayamum siswa kelas 7 MTS NU 1 Purwoharjo. Selanjutnya, kita beralih pada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti, yaitu siswa kelas 7 MTS NU 1 Purwoharjo dan guru selaku observer. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasinya ada di MTS NU 1 Purwoharjo, Sumber Asri, Kabupaten Banyuwangi. Waktunya itu sekitar September sampai November 2022. Dan juga subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini saya menggunakan satu siklus yang mana terdiri atas 3 pertemuan, 2 pertemuan untuk pemaparan materi dengan tatap muka dan satu pertemuan lagi untuk evaluasi hasil belajar, di mana satu siklus ini 4 kali 40 menit ya, 4 kali 40 menit pelajaran. Nah, adapun tahap-tahap pelaksanaannya itu ada yang pertama perencanaan atau planning. Di sini saya menganalisis kurikulum sebagai acuan untuk mendahului kompetensi dasar atau materi pokok yang disampaikan kepada peserta didik, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi yang ditentukan, menyiapkan instrumen yang akan digunakan, membuat soal evaluasi, dan menyusun alat evaluasi. Intinya pada tahap perencanaan ini saya sudah menyiapkan apa-apa saja yang akan saya gunakan untuk meneliti. Yang kedua, pelaksanaan tindakan atau action. Pada tahap ini proses pembelajaran dilakukan langsung menggunakan metode demonstrasi dalam penyampaiannya. Jadi pada tahap pelaksanaan tindakan ini kita langsung menggunakan metode demonstrasi pada peserta didik berdasarkan RPP yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan. Selain itu, pembelajaran juga diiringi dengan persiapan. Adapun pelaksanaannya itu pembelajaran menerapkan kegiatan berdasarkan rencana, pemberian materi belajar dengan menggunakan metode demonstrasi, dan sesi diskusi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya. Tentu saja sih. Yang ketiga, pengamatan. Pada tahap ini pengamatan itu dilakukan bersamaan ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Jadi ketika guru mengajar menggunakan metode demonstrasi ini, kita mengamati bagaimana pengaruhnya, bagaimana pemraktekannya atau penerapannya ketika guru menggunakan metode demonstrasi ini dalam mengajarkan materi tata cara tayamum. Yang selanjutnya, yang terakhir itu refleksi. Tahap ini merupakan tahap yang terakhir dalam siklus. Hasil dari pengamatan akan dikumpulkan lalu dianalisis oleh observator. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika tahap refleksi, yaitu apabila ada hal yang belum mencapai target maka harus ditindaklanjuti. Data yang telah terkumpul pada tahap pengamatan harus dilakukan analisis, tentukan kelemahan dan kelebihan dari tiap peserta didik yang menjadi subjek. Jadi pada tahap refleksi ini sebenarnya sama seperti tahap evaluasi, yaitu apabila hal-hal yang kita lakukan pada tahap-tahap awal tadi itu tidak berhasil atau tidak mencapai target, maka perlu dilakukan siklus yang kedua. Begitu juga apabila siklus kedua tidak berhasil, maka dilakukan siklus ketiga, begitu. Dan juga data yang terkumpul pada tahap pengamatan itu harus dianalisis agar data-data yang kita dapatkan itu akurat, dan juga kita harus menentukan kelemahan dan kelebihan dari setiap peserta didik yang kita jadikan subjek penelitian tadi, sehingga kita bisa menentukan tindakan untuk mengatasi masalah-masalahnya.
Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 3, yakni tes, observasi, dan juga dokumentasi. Tes ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai kemampuan siswa dalam praktek tayamum. Tes ini bisa berupa nilai-nilai peserta didik dan juga observasi. Jadi sebelumnya peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siswa. Jadi tidak tiba-tiba kita datang ke sekolah dan menerapkan ini, tetapi peneliti itu melakukan observasi dulu. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini penting ya digunakan karena untuk mendapatkan data tentang kondisi awal siswa, yaitu kemampuan awal siswa tentang tata cara tayamum sebelum digunakan metode demonstrasi itu. Adapun instrumen penelitiannya itu ada 2. Yang pertama lembar tes dan juga lembar observasi. Lembar tes itu ya seperti soal-soal yang sudah kita susun tadi, dan juga lembar observasi itu ya hasil untuk kita mengobservasi itu. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian PTK ini saya menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menjabarkan dan memperjelas serta menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data secara sistematik dalam uraian dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Jadi analisis kualitatif deskriptif itu adalah menyajikan data dengan sistematis, tetapi datanya tidak berupa angka, berupa data kualitatif seperti narasi gitu. Jadi tidak menggunakan angka karena ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik terhadap tata cara tayamum. Pada pelajaran fikih, analisis ini meliputi praktek pembelajaran, nilai praktek, dan nilai secara akademis tentang pengetahuan. Selain itu, analisis kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam pelajaran. Analisis ini juga mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan respon siswa selama pelajaran. Selanjutnya adalah indikator kinerja atau kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian saya ini adalah apabila peserta didik mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM 75. Jadi apabila peserta didik tidak mampu mencapai nilai 75 dalam praktek tata cara tayamum, maka siswa ini dianggap gagal dan juga tidak mencapai target. Dan apabila peserta didik dapat mencapai angka 75 bahkan lebih, itu berarti penelitian saya ini atau penggunaan metode demonstrasi ini dianggap memang berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik tentang tata cara tayamum. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk itu saja penyampaian dari saya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaklumi karena ini memori saya penuh, jadi saya potong-potong, mohon maaf Bapak. Jadi saya Nuri Husnia selaku peneliti pada penelitian ini mohon undur diri karena kalau maju tidak bisa, depan saya tembok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan dan juga perilaku. Saya mohon maaf sekali karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kekurangan itu milik saya karena saya selaku manusia tidak pernah sempurna, karena kalau sempurna adalah lakunya Rizky Febian. Maka dari itu saya Nuri Husnia mohon pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Bapak menyenangkan dan saya mendapat nilai A+. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.